bisa diawali dulu ya, Pak ya. Jadi awalnya Pak Steven merintis sampai bisa usahanya sampai bisa akhirnya menjadi pimpinan dari Boga Group Jawa Timur, Susite Jawa Timur juga ini bagaimana? Bisa share begitu ya, Pak ya, ke teman-teman mahasiswa. Ya, silahkan Pak Steven. Oke, karena waktu saya pendek banget, saya akan coba sharing yang terbaik buat semuanya. Ya, sebenarnya sih kalau kunci dari semuanya sih yang penting kerja keras ya. Kalau dibilang apa yang saya lakukan sebenarnya cuma yang penting berusaha dan bekerja aja sih. Terus belajar apa yang harus kita nggak ngerti ya kita harus pelajari terus. Meskipun kalian teknik industri bisa jadi tapi kalian jadi pedagang kain yang besar atau kalian menjadi tukang masak yang hebat yang kita nggak pernah tahu karena yang kita pelajari selama kuliah itu menurut saya suatu hal yang basic, yang mendasar, yang membentuk karakter kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di kedepannya. Jadi coba saya sharing aja ya. Saya ada presentasi, saya coba share screen. Wait. Share screen gimana ya? Pak Heri, mungkin bisa minta tolong Pak Steven dijadikan co-host dulu ya, supaya bisa share screen ya. Oh, ya. Widi, tolong. Tolong di. Sebentar. Okay. Oh, sudah. Ya, sudah Pak, silakan. Di basic atau advance ya? Advance ya? Yang biasa aja, yang di basic aja, Pak. Ya, advance benar. Kelihatan? Kelihatan Pak, sudah. Ya udah, kita coba ya. Oke, sebenarnya ya selamat sore semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang karakter over everything. Jadi menurut saya kalau kalian sukses, kalian harus punya satu karakter yang benar dulu. Apa tujuan kalian menjadi seorang pemimpin atau seorang pekerja? Kalian harus punya satu karakter yang benar. Ya, jadi dari karakter itu, ya sebelumnya saya adalah CEO dari Boga Group Jatim. Saya juga direktur dari PT Susite Surabaya. Saya juga Director of Koba Group, saya juga Director of Satarung Group. Nanti setelah akan saya jelaskan brand-brand apa yang saya handle. Saya juga shareholder dari ESB Restaurant Technology, itu salah satu IT company yang saya invest 3 tahun lalu, dan barusan dalam minggu-minggu ini kita barusan sign untuk Series D. Kita baru dapat investor dari Jepang dan Singapura untuk ekspansi lebih besar lagi. Dan saya adalah tahun ini, saya bukan Vice President, saya sudah jadi Secretary General, Sekjen, di mana saya minta agak tidak terlalu aktif supaya saya bisa fokus ke bisnis saya. Oke, yang saya pelajari selama ini adalah servanthood leadership, di mana untuk kita bisa menjadi sukses, kita harus benar-benar belajar melayani dulu. Jadi, selama saya membangun perusahaan saya selama 17 tahun, 18 tahun ini, dan saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa melayani orang-orang di bawah saya, bagaimana saya bisa membuat mereka nyaman terhadap saya, bagaimana saya bisa membuat mereka itu belajar, sampai mereka dapat ilmu sebaik mungkin tanpa saya takut mereka datang kabur. Justru dengan saya membuat mereka nyaman, mereka akan merasa bekerja dengan saya itu adalah suatu posisi yang terbaik. Sehingga sampai detik ini itu banyak banget yang udah kerja 5-8 tahun, keluar, dan mereka balik lagi. Mereka keluar cuma 2-3 tahun, balik lagi juga akhirnya. Dan banyak banget yang kayak gitu. Dan saya cukup happy karena ya berarti kita benar-benar membentuk sebuah culture kerja yang benar dan juga hubungan yang baik dengan semua tim.
Nah, dari servant leadership ini, saya mempelajari 5 karakter yang didapat dari semua karyawan. Di mana karyawan itu pada dasarnya kalau bekerja, mereka paling mendasar itu adalah compensation, di mana mereka cuma cari duit. Mereka kerja, mencari duit doang. Nah, pada saat orang-orang itu sudah bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan, mereka sudah bisa memiliki sebuah fungsi yang lebih baik, mereka masuk dan melakukan contribution. Kita mulai melihat orang ini bukan hanya karyawan, tapi dia sudah bisa menjadi karyawan yang mulai kita bisa percaya. Nah, pada saat mereka sudah bisa berkontribusi dan memberikan nilai tambah, itu adalah level di mana mereka masuk ke competence, di mana mereka menjadi orang yang bisa kita pegang, mulai bisa kita kasih tanggung jawab lebih. Nah, level selanjutnya adalah di mana karyawan ini sudah bisa memikirkan apa yang saya butuhkan. Jadi tidak perlu saya berteriak atau saya marah atau saya bagaimana. Mereka sudah tahu, oh pasti kan habis ini butuh ini. Pak, butuh ini enggak? Dia bisa nanya saya ini itu. Pak, besok mau saya aturin ini enggak? Itu chemistry. Ya, jadi dia udah tahu, udah punya satu hubungan yang benar-benar ngerti perusahaan ini butuh apa. Saya di sini tuh bukan hanya karyawan, tapi saya harus memberikan lebih sampai dia bisa memperhatikan kebutuhan perusahaan ini lebih dalam lagi. Itu chemistry. Dan yang paling terakhir menurut saya yang saya bicarakan di sini adalah karakter, di mana saya nggak ngomong pun, dia nggak usah nanya ke saya pun, dia sudah bisa menjalankan tugasnya, bahkan lebih dari tugasnya. Bahkan kalau saya tidak mengerjakan, kadang dia bisa langsung bawain ke saya, dan Pak, Bapak lupa kerjain ini, Pak. Mau saya kerjain atau Bapak aja. Nah, itu namanya karakter. Ini adalah level GM di perusahaan saya yang mau saya di Jakarta pun, saya lagi di Bali pun, mereka tetap menjalankan perusahaan saya dengan baik, dan mereka tetap memberikan laporan mingguan, laporan harian untuk bertanggung jawab kepada perusahaan juga, supaya tetap direction kita tidak jauh dari visi-visi yang kita tetapkan bersama. Jadi selain dari meeting bulanan, kita juga ada update-update personal yang membuat perusahaan kita tetap grow. Ya, karena seringkali kita bekerja itu kita merasa, wah kita udah buat yang terbaik, tapi kan yang terbaik itu dari mata kalian kan, belum tentu dari mata kita sebagai atasan itu benar. Sama juga waktu kalian kuliah, itu kalian selalu merasa, wah kita udah kerjaan tugas ini terbaik. Padahal dari dosen tuh maunya mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi ini kita harus bisa mendapatkan satu chemistry yang membuat kita bisa mendapatkan sebuah karakter yang cocok antara atasan dan bawahan. Nah, ini yang saya selalu pegang kepada tim saya, di mana mereka selalu bilang, Pak, kita jangan kasih tahu ini, kasih tahu itu. Menurut saya, ya kalau SOP memang harus ada di lapangan, harus ada di lapangan. Tapi menurut saya, kalau sampai resepi kita nggak boleh sebar ke bawah juga, ya ada yang boleh, ada yang tidak. Which is menurut saya, kalau kita tidak bisa belajar untuk percaya orang, gimana kita bisa grow juga. Apakah kita mau bangun perusahaan triliunan dengan tangan kita sendiri? Kita butuh tim, dan untuk bisa menjaga tim ini dengan baik, kita butuh trust. Jadi train people well enough so they can live, treat them well enough so they don't want to. Ya, jadi ini yang saya pegang selama ini, saya nggak pernah takut kehilangan tim, dan terbukti sampai sekarang selama 18 tahun, tim baik itu meskipun mereka keluar, mereka jadi subkon saya di luar, bahkan mereka membantu perusahaan saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya suka banget foto ini di mana Nike itu just do it selama ini ya. Tapi mulai 2019 pada saat pandemi itu dimulai, mereka bikin moto baru yang namanya just don't quit. Ya, ini bagus banget. Nike sebuah perusahaan yang hebat banget menurut saya, dan mereka terus tidak pernah menyerah terhadap kondisi apapun ya. Dan mau dihajar Adidas atau Urban Armor ya, habis itu itulah brand itulah. Jadi mau kompetitor kayak apapun, they know how to exit. Kalau background saya sendiri adalah saya sebagai CEO dari Boga Group Jatim, saya handle brand-brand di bawah itu, Bakersfield, Suano Kabe, Shahuri, Kintan, Yakinikulai yang kita tadinya udah membuka tapi masih kita pending, Pasar Ramek, Kisenko, Uju, dan Marutama. Ya, jadi 3 brand di bawah itu adalah brand dari grup lain di luar Boga Group, di mana ini salah satu leadership yang saya mau terangkan ke kalian, di mana meskipun kalian di teknik industri, doesn't mean kalian nggak boleh punya bisnis lain. Sama, meskipun saya di Boga Group Jatim,
doesn't mean saya nggak boleh ambil franchise dari grup lain. Kenapa? Saya ngobrol baik-baik ke partner saya, di mana kalau saya cuma handle Boga Group punya brand, which is di Jakarta Boga Group punya brand, cuma yang ada di atas doang, mungkin 6 biji itu ya. Nah, sedangkan banyak brand bagus dari Jakarta yang bisa kita bawa ke Surabaya, supaya partnership kita tetap baik, boleh nggak saya masukin itu under Boga Group? Dan ternyata bos saya dan juga partner saya yang ngajarin saya dari nol, Pak Kusnadi, itu mengiyakan dan mengizinkan, dan akhirnya saya bawa beberapa brand, tapi saya membuktikan dengan beberapa brand dari grup lain yang saya bawa under payung Boga Group Jatim, itu menghasilkan uang yang cukup lumayan buat perusahaan kami di Surabaya. Jadi kalau kita mau mencari kepercayaan itu, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Jangan sampai kita memberikan satu ide yang kita sendiri nggak berani tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya, jadi di khusus di Jatim kita handle Isenko, Oju, dan Marutama dari Gading Food Jakarta. Sedangkan di Jakarta brand-brand ini merupakan brand yang terpisah dari Boga Group. Sushi Tei Group sendiri kita handle Sushi Tei dan Tom Sushi. Dan selama pandemi ini aja kita udah buka kemarin satu Tom Sushi yang pertama, dan akhir tahun ini saya akan buka yang kedua di PTC. Jadi kita tidak berarti ekspansi juga. Sushi Tei terakhir kita buka di Tokon City Mall Desember tahun lalu ya. Dan sekarang memang kondisi masih agak kurang membaik, tapi ada peningkatan setiap hari yang bisa kita pertanggungjawabkan ke BOD juga. Petarung Group sendiri adalah sebuah grup yang sebenarnya saya juga minta izin ke Pak Kusnadi dan semua partner saya yang lain. Saya buat grup ini untuk brand-brand yang lifestyle, yang tidak menyinggung Boga Group maupun Sushi Tei Group, jadi seperti Kaso, Tamkyong, Joy, Toby Estate, Excelso, saya ambil satu franchise di Pakuan City Mall, dan juga Red and White di Pakuan Mall. Jadi ini brand-brand yang kita handle untuk lifestyle kita under Petarung Group. 4 tahun lalu saya membuat sebuah grup. Sebenarnya saya buat grup ini untuk adik saya, tapi waktu itu karena saya nggak bisa handle, saya minta teman saya dari kecil untuk bantuin di sini, dan dia very happy karena dia juga orang lifestyle yang pengen punya chain restoran. Makanya dari sana kita akhirnya bikin sebuah grup namanya Koba Group, di mana restoran pertama kita adalah Koba Barbecue, itu ada di Jakarta Kedua. Setelah itu kita bangun Thai Street, itu saya join dengan Iron Chef dari Thailand. Setelah itu kita punya Fritato, dan sekarang punya Thai Boy, Pizza Hut. Bulan depan kita akan buka brand baru lagi dari grup ini juga, dan kayaknya akhir tahun kita akan buka satu brand baru lagi. Jadi kita tetap ekspansi karena kita juga terus melihat market masih ada peluang, tapi kita juga harus hati-hati karena investment kali ini nggak seperti dulu baliknya, nggak secepat dulu juga. Presentasi saya kira-kira kayak gitu doang. Sebenarnya kalau mau dijelaskan, kalau saya jelaskan dari 4 grup tadi, memang saya mulai dari Boga Group dan Sushi Tei. Tapi kenapa saya berani untuk mengekspansi ke brand lain? Ya seperti saya bilang tadi, saya juga punya brand-brand yang bisa saya masukin under Boga Group, tapi karena Boga Group tidak mau, akhirnya saya minta izin untuk bolehkah saya bikin grup baru, tapi saya tidak menjadi day-to-day director, karena itu akan mengganggu kinerja saya pasti. Jadi hal ini disetujui, dan akhirnya saya menjalankan semua itu dengan baik sampai hari ini. Dan saat ini under saya sudah ada 1.200 karyawan, ya GM ada sekitar 8 GM yang membantu saya, dan so far we keep growing. Meskipun pandemi ini sales kita juga belum bisa membaik, PSBB tahun lalu masih lebih cepat baliknya. PPKM kali ini lebih lambat karena memang semua harus by vaksin, by QR, jadi untuk orang masuk mall juga lebih sulit ya. Tapi kita terus berjuang, kita terus pikirin caranya gimana supaya kita bisa balik ke seperti tahun lalu. Kita udah balik ke 87% sebenarnya. Jadi sangat disayangkan setelah itu PPKM lagi kita hilang lagi semuanya, dan kita terus berjuang lagi dari bawah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman about leadership and what you want to do next after PI ini atau apa, feel free to ask. Thank you. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Stephen atas share-nya. Mahasiswa silakan, siapa yang mau bertanya? Saya buka pertanyaan ya, mengingat kita juga punya waktu yang cukup terbatas. Silakan.
Silakan Anda bisa langsung bertanya. Yuk. Siapa yang mau bertanya duluan? Saya mungkin Bu. Bentar, siapa ini? Oh, Ferdi. Ya, oke, Ferdi. Silakan Ferdi. Yes, Baik, baik, selamat malam Pak. Mau tanya, tadi perusahaannya Bapak ini menerapkan servant leadership. Tetapi yang saya mau tanyakan adalah cara menerapkan servant leadership di perusahaan kepada pegawai yang hanya mencari kompensasi itu seperti apa ya? Sebab kebanyakan yang saya temui di karyawati perusahaan, maaf di usaha orang tua saya, kebanyakan hanya pegawai itu hanya mencari kompensasi saja. Maka mungkin agak sulit untuk menerapkan servant leadership. Apakah Bapak ada saran atau sesuatu? Saya coba jawab ya langsung. Sebenarnya servant leadership itu gampang. Kita kalau mau dilayani oleh orang dengan baik, kita harus bisa melayani orang itu dengan baik dulu. Paham ya? Jadi jangan kita suruh orang kerjain ABCD, kita sendiri nggak tahu cara kerjain ABCD itu. Itu unfair. Kecuali kamu memang bayar seorang skillful person untuk mengerjain perbaikan pipa di rumah. Jadi kalian memang nggak bisa, jadi kalian suruh dia dan kalian bayar dia. Itu lain cerita. Itu kalian benar-benar bayar dan ya udah, saya nggak butuh kamu yang lain. Tapi kalau dalam dunia hubungan atasan dan bawahan, kalian harus coba untuk treat dia seperti keluarga sendiri. Jangan menganggap mereka tuh kacung atau menganggap mereka tuh pembantu atau menganggap banyak bos-bos yang tidak mengerti cara treat the staff well. Kalau misalnya memang saya seorang yang bukan seorang leader yang baik, saya rasa karyawan saya nggak ada yang kerja di atas 10 tahun. Dan kemarin untuk pembagian hadiah aja untuk karyawan 10 tahun itu saya sampai bingung mau beli apa karena terlalu banyak. Dan saya cukup happy they stay with me. Banyak dari mereka yang dari gaji 700.000 sekarang udah 10 juta, ada yang udah 30 juta, ada yang udah 5 juta. Jadi, saya nggak bisa pungkiri selama 10 tahun mereka bisa jadi 30 juta atau 20 juta juga. Kita juga harus lihat skillnya. Ada orang yang skillnya mau diajarin sampai Pluto pun, mau sampai Mars pun, skillnya cuma 5 juta. Bukan karena dia bodoh, tapi karena memang dia tidak punya passion yang lebih dari level itu. Dia cuma di level, mungkin di level contribution atau competence. That's it. Kompetensi itu adalah level manager kalau saya bilang. Ya, jadi kalau chemistry itu adalah level operation manager, area manager. Kalau karakter itu lebih ke GM and partner. Ya, jadi memang nggak banyak yang udah kerja dia. Ada satu karyawan saya udah kerja, satu karyawan udah kerja 17 tahun sama saya. Dari awal sampai sekarang tetap di level compensation. Setia banget. Saya udah coba naikin dia ke contribution, tapi banyak kesalahan yang dia buat. Akhirnya saya coba bilang ke tim, coba kita kirim dia untuk training lebih baik lagi. Baru setahun, akhirnya dia turun lagi ke kita demosikan lagi ke compensation. Kita nggak bisa memaksakan karena memang dia tidak punya semangat untuk bisa menjadi yang lebih baik. Tapi untuk jadi level compensation, is doing a very good job with the loyalty and kejujurannya. Jadi kita tetap harus hargai itu dengan kita tidak memecat dia, tapi dia di posisi kuk 3 yang sampai sekarang ini tidak akan berubah. Jadi menurut saya servant leadership itu mudah sekali. You mau di-treat baik, you treat baik dulu orang itu. Next question. Sudah siap ya. Ayo pertanyaan yang lain mungkin dari mahasiswa yang lain. Oke, mungkin sambil nunggu ya, Bu Dep. Mungkin saya Ya. bisa bertanya ke Pak Steven. Pak Steven mungkin Oke, silakan Pak. Ini ya, mungkin bisa jelaskan kira-kira kalau dulu awal-awal mencari ide bisnis itu seperti apa ya? Jadi mungkin nanti ini kan supaya anak-anak juga bisa dapat insight ya. Jadi kan nanti mereka ini akan running suatu perusahaan di mana diawali dengan mencari ide bisnisnya apa gitu ya. Nah, mungkin Pak Steven bisa membagi tips ke kita, ke para mahasiswa, gimana sih caranya mencari ya fine tuning untuk ide bisnis. Seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Sorry. Jadi ide bisnis itu sebenarnya nggak bisa dipaksakan ya. Kalian harus tanya ke diri kalian sendiri apa yang kalian suka dan juga mungkin
dari orang tua ada bisnis yang bisa kalian lanjutin, sebenarnya saya paling tidak setuju kalau kalian melanjutkan bisnis orang tua. Kecuali, maksud saya gini, kalian boleh melanjutkan bisnis orang tua, tapi saya lebih setuju kalian kerja dulu sama orang. Why? Manusia pada dasarnya itu sama kayak jeruk. Ya, jeruk kalau cuma dijual ke pasar, ya harganya cuma 30.000 sekilo. Tapi bisa bayangkan jeruk itu pada saat diperes, air jeruk itu bisa harganya jadi 50.000 segelas. Ya, nah jadi 5 jeruk itu 1 kilo, itu 30.000. Sedangkan kalau 2 jeruk kita peres, 2 jeruk itu jadi 50.000. Berarti 5 jeruk itu jadi berapa? 125.000. Nah, untuk kita bisa naikin level kita ke sana, kita tuh harus upgrade diri kita dulu sendiri. Nah, gimana cara upgrade diri kita sendiri dulu? Kerja sama orang. Pada saat kalian kerja sama orang tua, kalian akan merasa kenyamanan. Gimana? Aduh, telat jam 9 nggak apa-apa. Mau seberapa marah sih papa atau mama, ya kan? Kita digedein sama orang tua kita sampai umur 20, 25, dan kita sudah biasa diomelin sampai kadang kebal. Nah, tapi kalau kita diomelin orang lain, pasti ada satu rasa malu yang kalian harus jaga juga kan. Dan kalian pasti ada satu rasa nggak enak juga untuk tidak mengikuti peraturan yang ada. Kalian pasti ada satu kompetisi yang terjadi yang membuat kalian tuh, waduh, gue harus kelihatan keren di depan si bos. Waduh, gue harus kelihatan on time, gue harus kelihatan gue mampu mengerjakan ini. Nah, pada saat kalian bekerja sama orang, itu kalian akan seperti si jeruk yang diperes. Kalian akan mulai keluar karakter asli kalian, akan mulai keluar skill asli kalian, akan mulai keluar kecintaan kalian itu terhadap apa. Ada mungkin kalian teknik industri itu dipaksa orang tua. Ada beberapa dari kalian memang cinta banget sama teknik industri, tapi pada saat kalian kerja, belum tentu kalian bisa mengembangkan skill kalian. Kalian akan stuck di satu tempat yang dimana kalian akan dipaksa cuma kerjaan rutinitas. Nah, itu yang bahaya. Pada saat kalian sudah berada di satu posisi yang nyaman, yang kalian harus mengerjakan A, B, C, D tiap hari tanpa ada C, D, E, atau sampai Z, kalian akan menjadi orang-orang rutinitasnya tidak bisa berkembang lagi. Nah, itu adalah zona nyaman yang akan membuat kalian mati dalam dunia bisnis. Jadi, untuk bisa mencari bisnis apa yang cocok buat kalian, ya kalian harus kerja sama orang, biarin kerjaan apapun itu, yang penting kalian kerjain. Kalau kalian nggak suka, kalian cepat pindah. Tapi jangan juga 2 bulan di sini, 2 bulan di sana, 2 bulan di sana. Nah, itu juga nggak baik. Ya, atau 1 tahun di sini, terus yang kedepannya 1 tahun lagi, nah, itu juga nggak baik. Jadi coba untuk jangan salah memilih dan jangan pindah-pindah terus juga. Jadi let's say kalian udah terlanjur masuk, ya coba jalanin 6 bulan dulu. 6 bulan bisa jalanin 1 tahun. Setelah 1 tahun kalian harus tahu kalian harus pindah. Jack Ma selalu ngomong umur 17 sampai umur 23 adalah umur di mana manusia itu mencari jati diri. Gue tuh manusia yang kayak gimana. 23 ke 30 itu kalian mulai mencari kenyamanan, mulai cobain hal baru, dan kalian mulai mau tahu gimana cara kompetisi ini bisa saya menangkan. Itu kalian mulai coba berlomba di dalam market untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, 30 ke atas, kalian harus mikirin what's your plan for your life. Jangan sampai kalian berpikir kalian masih umur 25 atau 26 yang tidak memikirkan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya usahakan. 30 sampai 35 itu kalian udah harus punya satu bisnis atau satu kerjaan yang dengan jabatan yang benar, income yang sesuai. Karena kita harus mikirin kan, mungkin kalian udah punya keluarga atau kalian akan punya keluarga. Nggak mungkin kan kalian mau punya anak tapi gaji masih 5 juta. Gimana cara bisa hidup dengan baik? Ya kan? Gimana cara kalian bisa di atas umur 35 itu kalian udah mapan, udah bisa sesuai income yang bisa menghidupi keluarga, dan juga udah lebih settle down. Kalau kalian mulai itu di umur 40, kalian akan terlalu terlambat. Jadi makanya di awal-awal kalian kuliah ini tuh kalian udah mulai harus cari apa yang kalian suka, dan kalian nggak bisa terus berpikir. Dulu mentor dari dan partner saya salah satu Pak Iwan Chandra, Bu Monica, aku kenal tuh. Pak Iwan Chandra itu ngajarin saya, jangan terlalu banyak mikir, kan, kerjain dulu. Lu suka nggak suka, kerjain dulu. Nanti waktu lu kerjain, lu akan ketemu yang lu suka itu apa. Karena manusia itu, kenapa manusia banyak yang gagal? Karena terlalu banyak mikir, sok tahu. Padahal jalur hidup kita itu diatur Tuhan. Yang penting kita berusaha, pasti kita bisa. Semoga tetap. Ya, terima kasih Pak Steven.
Jadi kita harus berjuang ya untuk cari ide bisnis yang bagaimana yang akan kita dapatkan dari pengalaman kita ya. Oke, pertanyaan dulu dari mahasiswa. Langsung saja ya, siapa yang mau bertanya? Iya Bu, maaf saya ingin bertanya. Patrick, silakan. Iya, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana misalnya kita udah punya ide, udah punya goals. Mungkin ada tips dari Bapak untuk bagaimana melatih konsistensi dan disiplin dari pribadi kita gitu, Pak. Mungkin tips. Terima kasih ya, Pak. Kalau udah punya goal, gimana cara kita bisa tuangkan itu ke passion dan duit ya, kasarnya gitu ya. Iya benar Pak. Saya dari kecil saya juga doanya cuma satu sih, Tuhan saya mau sukses, itu doang sih. Saya juga nggak tahu saya kerja apa. Saya sekolahnya IT dan finance, tapi saya larinya ke restoran. Dan saya tidak menyesal karena saya merasa waktu saya kuliah itu sebenarnya tidak menjamin masa depan saya, tapi waktu saya kuliah itu at least yang terbentuk adalah karakter, tanggung jawab, dan skill saya dalam memanage banyak hal manajemen. So, kalau kalian udah punya goal, fokus on the goal, caranya gimana untuk achieve that goal itu yang bisa kita mainkan. Mungkin kalian mau cara lewat Roma, atau kalian mau cara lewat Australia, atau mau cara lewat Singapura, anything can be done. Kamu goalnya apa dulu nih? Kamu pengen beli Ferrari. Saya mau beli Ferrari dari 10 tahun lalu udah bisa, cuma saya nggak mau. Karena begitu saya udah tahu cara beli Ferrari, yang saya lakukan bukan beli Ferrari malahan. Tapi saya buka bisnis itu supaya saya bisa beli 3 Ferrari, supaya saya bisa beli 4 Ferrari, supaya saya bisa beli 5 Ferrari. Ini yang saya lebih senang, kita menjadi manusia yang humble, yang nggak perlu show off. Tapi kita bisa tunjukin ke orang-orang yang dulu menghina kita bahwa ya tanpa apa ya, you boleh menghina saya apapun asal gue nggak minta duit sama lu. Jadi gue mungkin satu hal yang bikin saya sukses juga karena saya sering dihina orang ya, karena saya dulu miskin, saya bukan dari keluarga yang ada, dan saya harus berjuang supaya keluarga saya juga naik level. Saya juga bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga saya, termasuk orang tua saya. Jadi yang saya lakukan adalah pada saat saya kerja di restoran, saya senang banget. Saya punya passion, saya senang banget melayani, dan saya mulai belajar masak, saya mulai belajar segala hal tentang restoran. Dan akhirnya nggak tahu kenapa, saya waktu masuk ke jadi pialang di broker di mana ya, komoditi waktu itu, saya juga nggak suka. Karena ternyata di komoditi itu adalah bisnis yang agak tipu-tipu. Jadi tiap pagi saya di briefing untuk hari ini kita harus jualan jagung, jadi kita ngomong jagung bagus. Padahal jagung yang jelek. Gimana caranya kita ngomong jagung itu bagus? Nah, saya nggak bisa disuruh bohong sampai kayak gitu. Jadi yang saya lakukan adalah akhirnya baru 3 bulan di sana, saya cepat pindah. Saya pindah ke restoran yang saya suka selama ini, dan dari sana saya terus bertumbuh. Dari restoran 1, saya pindah ke restoran 2, saya kerja 2 tahun. Akhirnya sampai saya pindah Surabaya, saya buka 1 restoran dengan modal pinjaman. Terus menerus sampai hari ini saya punya sekitar 70-75 restoran. Dan bukan suatu hal yang mudah, karena saya dari nol bisa punya segitu banyak juga. Meskipun sekarang memang sulit banget karena utangnya juga lumayan, dan saya juga bukan orang yang suka pinjam duit. Jadi saya membangun semua restoran saya itu dari cuan baru saya buka lagi, cuan baru saya buka lagi. Jadi menurut saya untuk kalian bisa achieve that goal ya, kalian harus memikirkan segala banyak cara dan mencoba segala banyak cara. Jangan pernah merasa cara satu itu udah yang terbaik. Tapi kalau memang kalian udah merasa cara satu ini udah menghasilkan, ya udah jangan pindah-pindah juga. Tekuni, jalani terus. Kalau dalam dunia trial itu selalu plan, build, analyze. Then plan again, build, analyze lagi, then plan lagi. Jadi kita selalu melakukan 3 step ini. Ya, segala hal itu kita dalam dunia kehidupan ini saya selalu merencanakan, terus coba saya bentuk, saya rancang, setelah itu saya analisa hasilnya, apa yang perlu saya ubah, apa yang perlu saya modify, baru kita balik lagi kita planning lagi untuk step selanjutnya. Semoga itu menjawab. Oke, terima kasih Pak Steven. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Bu Deb, saya mau Bu Iya, Deb. Ya. Bu Danti. Pak Steven, tadi menarik sekali pengalamannya Pak Steven sampaikan, bekerja, kemudian akhirnya bisa sampai buka restoran begitu ya, buka banyak bisnis usaha. Nah, kendala-kendala apa Pak yang dialami Pak Steven ketika
mulai mulai bisnis ya Pak ya. Kan dari bekerja yang kita dapat uang tiap bulan, kemudian kita running bisnis yang pertama kali. Nah, itu kendala-kendala apa Pak yang biasa dihadapi? Pertama kali saya kerja, yang kendala terbesar adalah saya dimaki-maki oleh partner saya karena saya bodoh terhadap pembukuan. Dan saya suka matematika sama Inggris, tapi saya nggak jago di pembukuan memang, karena saya nggak suka accounting dari dulu. Tapi karena saya udah punya bisnis dari 1 restoran, 2 restoran, 3 restoran, saya dipaksa untuk belajar, dan akhirnya saya sampai terbang ke Singapura. Saya bilang, boleh nggak taruh 1 orang Singapura di Surabaya untuk monitor saya, dia ambil gaji saya semuanya, saya nggak usah digaji, nggak apa-apa, saya mau lihat cara kerjanya. Apparently, semua partner nggak setuju, akhirnya mereka tetap minta saya jalanin dengan satu kondisi, saya harus cepat bisa. Jadi saya kebutin selama 6 bulan, saya keluarin hasil, setelah 6 bulan saya balik lagi, saya presentasi semua performance Surabaya, dan terbukti since then, sales saya naik gila-gilaan, dan saya juga belajar marketing juga. Saya baca buku, saya cari nggak kayak sekarang. Kalau sekarang enak kalian dengerin saya. Kalau dulu saya nggak ada yang mau didengerin, yang ada cuma you bodoh, you bego, you keluar. Kenapa you tolol banget? Tiap hari saya digituin. Jadi itu cuma menghancurkan mental saya, dan untungnya mental saya mental baku ya, mungkin dari kecil karena saya harus berjuang. Jadi makin dibina, saya makin pengen berusaha, dan kesulitan paling utama adalah kepercayaan dari partner. Kesulitan kedua adalah how to manage people. Itu yang paling susah, karena di dunia restoran kita harus manage a lot of character, a lot of competent people, a lot of kepala batu, dan memanage orang-orang itu nggak mudah. Karena gimana cara memanage dan menggabungkan mereka. Sampai detik ini pun ada GM sama GM bisa berantem. Which is, itu udah di level karakter, kenapa lu masih tidak bisa menerima GM yang lain? Padahal dia tidak akan membahayakan posisi lu. Apalagi yang itu juga membayangkan, nggak ada, ini nggak ada hubungan. Cuma kadang mereka harus bergabung untuk kerjasama untuk sebuah project atau 2 buah project. Tapi tetap ada ego dia di hati mereka yang selalu mau terbaik di depan saya. Padahal saya bilang, kalian berdua baik kok. Ya kan, again, kita sebagai leader harus bisa memanage mereka yang selalu mementingkan ego mereka. Jadi, menurut saya paling susah adalah manage the people and manage the partner. Ya, thank you Pak Stephen. Silakan. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Yohanes Riki ya. Iya, Bu. Pak Stephen, gini kan, saya juga udah start my own F&B business. Nah, itu mungkin kan tadi berbicara tentang how to manage people ya. Nah kan, nggak mungkin aku juga puas dengan apa yang ada sekarang juga. Aku juga mau try buat expand ke lebih besar lagi, buat lebih besar. Nah itu gimana cara simpelnya ya? Mungkin yang simple dulu buat gimana cara nge-train people-nya, atau gimana cara bangun trust ke worker yang baru itu kayak gimana ya Pak? Yang tadi saya bilang, menurut saya kamu harus bisa treat staff kamu semua seperti kamu berharap dia juga treat kamu kayak gitu. Terapkan a very strong steward servanthood leadership. Saya dari dulu punya satu moto di mana saya nggak suka dibantu oleh tim. Tim saya ada, tapi saya kasih dia job desk yang ala kadarnya. Tapi semuanya tetap saya kerjain supaya saya tahu, supaya saya nggak dibodohi di bawah. Dan itu ternyata membuat mereka merasa saya bukan bos yang cuma bisa suruh-suruh, tapi saya bisa kerjain juga. Nah dari sana akhirnya mereka merasa sungkan. Akhirnya terbentuklah hubungan yang cukup romantis antara atasan dan bawahan, dan yang membuat kita tuh bisa ada masalah kayak apapun, mereka tuh bisa yang udah nggak apa-apa, kita yang beresin aja. Mau lembur sampai berapa jam pun mereka tetap kerja. Jadi untuk membuat sebuah teamwork yang harus kalian bangun dari awal adalah integritas dan trust dulu. Gimana cara kalian punya satu integritas yang benar sebagai bos, dan juga gimana kamu bisa menanamkan integritas itu ke hati karyawan-karyawan kita. Gimana caranya? Ya kalian harus juga jadi orang yang man of your word. Jangan sampai kalian udah ngomong gaji 2 juta, lu transfernya 1,8. Atau you bilang, oke, lu hari ini gua bayar lembur, tapi besoknya lemburnya you lupa bayar. Paling pantang gaji salah transfer. Gaji salah transfer, they never trust you anymore. Jadi, dan kalau
urusan trust ya tentunya biasanya di masalah gaji juga jangan sampai kita salah transfer, jangan sampai kita ngecewain dia, ya kan? Jadi masalah integritas itu lebih masalah tanggung jawab. Masalah trust itu lebih masalah hati. Gimana cara kita bisa menggabungkan hati kita supaya mereka tuh benar-benar disuruh apapun mereka akan rela dan mereka tidak boleh dikatakan tanpa pamrih akhirnya. Saya sukses membangun dari 20 karyawan sampai 1.200. Saya rasa itu sudah satu contoh yang sangat solid buat kalian mempelajari apa yang saya katakan ini. Jadi kalau kalian bisa jalankan ini pakai hati, saya rasa nggak ada karyawan yang nggak mau setia sama kalian. Ini ada satu anak muda juga kemarin, dia punya satu bisnis yang sukses banget, tapi dia selalu tanya ke saya terus, dan akhirnya saya ambil dia punya franchise satu juga untuk di Bali, karena sistem dia bagus banget, brandnya bagus banget, tapi dia juga merasa manajemen dia nggak bagus. Kita ngobrol banyak, akhirnya dia juga curhat sama saya. Sekarang gue ngerti kenapa Coach Stephen tuh emosinya kayak gitu kadang. Ya ternyata handle orang Surabaya nggak mudah ya. Ya gue bilang ya memang nggak mudah karena banyak kan sorry, banyak kan ngomong doang di depan ya pak tapi nggak dikerjain. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini kita harus punya KPI dan SOP yang keras. Jadi kita nggak bisa pakai CCTV terlalu banyak, boleh pakai CCTV, tapi yang paling mudah adalah KPI dan audit. Gimana cara kita bisa tiba-tiba sudden audit atau mystery shopper atau kita lakukan KPI itu harus clear. Saya nggak mau pokoknya ayam saya kalau digoreng crispy-nya warnanya kayak gini. Jadi ada 3 warna yang saya kasih dari SOP itu ke KPI saya terlalu muda, yang benar sama terlalu tua. Jadi yang saya mau selalu ini. Jadi kalau kadang-kadang saya lihat warna benar, apakah itu berminyak atau enggak. Jadi KPI itu harus berubah juga tiap 2 bulan, 3 bulan. Karena kalau kita pakai satu KPI doang selamanya, anak-anak juga tidak akan belajar lebih baik, dan bahkan mereka bisa mengelabui kita lama-lama. Jadi kita juga harus lihat KPI yang sudah kita terapkan itu apakah masih valid. Ya kan, karena bisnis kita kan, kalau kita menerapkan KPI dengan baik, bisnis lu pasti naik. Pada saat bisnis kita naik, berarti crowd-nya juga tambah kan. Pada saat customer kita tambah banyak, otomatis KPI kita harus diubah. Bukan lagi warna yang kita kejar, tapi jangan sampai kualitasnya terlalu berminyak. Setelah itu jangan sampai ayamnya di dalamnya kering. Karena kalau udah ramai, bisa anak-anak prepare tuh, males mereka. Jadi mereka goreng dulu semuanya. Nah pada saat itu kualitasnya akan semua hilang semua. Nah ini KPI yang harus kita pastiin beberapa bulan sekali. Ya, Pak Stephen, saya yang mau bertanya dulu ya. Khususnya di tengah situasi COVID ini, Pak, apakah ada strategi marketing khusus ya, Pak, supaya bisnis yang kita jalankan itu bisa tetap survive ya? Ada tips tertentu ya, Pak? Oke, jujur pandemi ini saya nggak tahu mau ngajarin apa. Tapi yang pasti selama setahun terakhir saya terus berjuang. Salah satunya kita bikin kemarin waktu awal pandemi, karena saya invest 3 tahun lalu di IT company. Saya paksa IT company saya launching pickup system and delivery system karena kalau ngandelin Gojek dan Grab cost terlalu tinggi. Jadi saya akhirnya menjalankan dari ESB order, ESO order itu yang saya paksa jalan langsung, dan itu bisa membantu kita mendapatkan income, tapi bisa bayarin karyawan-karyawan yang masih bekerja, dan juga listrik mall bisa kita bayar semua. Setelah itu kita akhirnya boleh buka, sales kita cepat banget naik ke 87% waktu itu. Setelah itu PPKM kali ini, kita bingung juga, waduh PPKM lagi. Delivery udah mulai slow lagi kan, karena orang udah bisa dine-in, orang jadi nggak terbiasa delivery lagi. Akhirnya kita bikin paket isoman kemarin. Paket isoman sama paket siri. To be honest, paket isoman dan siri saya, selama 3 minggu saya bisa meraup 700 juta. Menurut saya itu luar biasa banget. Saya thank you juga ke Bu Susi, Pak Michael, tim-tim saya yang luar biasa. Kita berjuang mati-matian untuk bisa jualan paket ini, dan ternyata customer yang isoman itu happy semua. Mereka nggak usah pusing, kita kirimin makanan juga bersih, sehat, mereka juga sembuh cepat. Dan itu membuat company kita bisa survive di pandemi kali ini. Dan memang hokinya baru dapat uang itu, setelah itu kita udah boleh buka lagi kan. Ya sekarang sales juga masih belum
balik normal, tapi at least sudah mulai ke 30-40%, and which is exciting. So, saya juga nggak tahu ya apa yang harus saya share-nya, tapi lebih ke arah, ya kita harus mikir terus lah, karena kondisi PPKM ini kan ada perusahaan yang memang reserve cash-nya masih banyak. Nah, itu juga comfort zone yang membuat perusahaan itu tidak mau berusaha. Atau perusahaan yang reserve cash-nya udah habis. Nah, itu dia akan mau nggak mau harus berpikir gimana caranya supaya bisa capture the market. Ya kan, gimana cara kita bersaing sama food kitchen, kuntilanak kitchen, pocong kitchen, itu banyak banget setan-setan di luar yang saya udah nggak tahu saya harus jualan berapa. Kita jualan nasi goreng harus 30.000, mereka bisa jual 10.000. Padahal fee-nya Grab aja udah 36%. Gimana cara bisa cover? 10.000 potong 3.000 juga 6.300. 6.300 bayar gaji karyawan berapa? Nah, coba kalian hitung, do the math lah. Jadi menurut saya, kalau kita ikutin cara mereka, kita bangkrut pasti. Jadi saya coba bikin isoman, saya coba bikin dari ISB order, kita bikin program khusus, dan bahkan besok September saya bekerja sama dengan ISB untuk bagi-bagi PS5, iPhone, MacBook, motor, banyak banget. Jadi kita terus berjuang lah dari budget-budget yang kita miliki untuk angkat market kembali. Terima kasih, Pak. Iya, silakan mahasiswa lagi jika ada pertanyaan. Atau dari Bapak Ibu dosen ada pertanyaan juga? Oke, mungkin dari saya, Bu Deborah. Kan, Bu Bele. Iya, Pak. Ini kan tadi Bapak mengutamakan untuk bisa melayani servant leadership. Nah, di dalam kondisi PPKM yang sulit ini kan ada banyak sekali perusahaan yang dalam tanda kutip harus mengorbankan karyawan gitu ya, karena mereka tidak bisa bekerja full time, akhirnya mereka juga harus dipotong gajinya dan sebagainya. Padahal mungkin dan kalau perusahaan memilih untuk tetap memasukkan mereka dan menggaji dengan full, kemungkinan pasti kerugiannya sudah pasti gitu Pak, karena nggak bayar full aja pasti sudah rugi dengan biaya yang lain-lain. Nah, ini bagaimana harus memilihnya Pak, antara kita harus membantu karyawan kita, tapi kita juga harus survive dari sisi bisnis. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Coba saya jawab ya. Karena saya bangun perusahaan saya 17 tahun, dan selama 17 tahun saya do a very good servanthood leadership kepada semua tim saya. Jadi pandemi ini meskipun ini cukup lama, 1 tahun ya, kemarin memang saya hanya bayar mereka tahun itu 25% selama 5 bulan. Service charge pun nggak ada. Nah, itu membuat mereka awalnya juga berat. Dan saya bilang, kalau kamu nggak bisa terima, ya resign aja, nggak apa-apa. Saya cuma bilang sama mereka, in good times, when did I not pay you well? In bad times like this, if you don't want to understand, then just leave me. It's okay. None of them yang ninggalin saya. Jadi mereka tuh bertahan sampai PPKM kali ini pun saya balik lagi 25%. Bu Monica kayak Susi, gajinya berapa? 25% doang. Tapi saya buktiin ke mereka. Bulan Mei pada saat kita udah balik normal, saya naikin gaji mereka bahkan. Jadi kondisi kita belum bisa cuan, tapi kita bisa keep-keepan ngomong kasarnya untuk bisa BEP. Saya tetap berani bayar mereka good pay karena saya tahu ada prospek ke depannya. Dan ternyata PPKM, ya saya belakang saya harus ngomong ya sorry, saya potong lagi jadi 20%. Dan saya tahu mereka berat, saya tahu, tapi mereka juga tahu saya lebih berat. Dan saya udah buktikan in good times, we go to Korea, we go to Hong Kong, we go to Japan. Dan pada saat pergi, saya melayani mereka benar-benar. Saya bikin jadwal, saya ngatur tiket, saya ngatur semuanya. You duduk tenang, gue melayani you. So that's the thing yang aku benar-benar buktikan ke my team bahwa ya there's time for us untuk dilayani, there's time for us untuk melayani juga. Dan pandemi kali ini kalau kita baru bangun perusahaan, ya coba untuk lebih banyak mengerti kondisi kesulitan karyawan kita juga ya. Mungkin agak susah untuk dibuktikan karena ini lagi pandemi. Tapi kalau karena saya udah bangun 17 tahun, saya punya bukti jelas yang sebelumnya I'm not like that. It's only because of bad times I need to do this. Oke, terima kasih. Silakan rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan lagi? Silakan. Permisi Pak Stefan, saya ingin bertanya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai mungkin selain yang diajarkan oleh di kampus, kira-kira hal apa yang perlu diketahui oleh pebisnis untuk menjalankan bisnisnya? Apakah mungkin dari accounting, ataukah mungkin dari yang lain? Itu aja, terima kasih. Oke, sebenarnya kalau di dunia restoran ya, kita tidak serta-merta cuma harus tahu beli bahan murah atau cara masak yang benar, bukan. Tapi restoran kalau mau grow, menurut saya itu ada 5 titik yang harus kita perhatiin. Satu itu accounting, gimana cara kita manage duit kita. Kedua itu purchasing, cari bahan yang benar. Ketiga itu marketing, gimana cara jualan yang benar. Keempat itu operations, gimana cara jalannya yang benar. Yang kelima itu HRD, gimana cara rekrut yang benar. Jadi segala restoran saya bangun, saya selalu perhatikan 5 titik ini. 5 titik ini benar, restoran itu nggak mungkin gagal. Nah, bisnis apapun di dunia ini harusnya nggak jauh beda. 5 titik ini harus kita perhatikan. Accounting, purchasing, HRD, operations, dan marketing. Menurut saya kalian harus benar paham ke 5 titik ini. Nggak bisa kalian cuma paham 3, cuma paham 2. Mendingan kerja sama orang aja, ngapain bangun bisnis kalau nggak ngerti. Jangan bangun sesuatu yang kalian tidak pahami, akhirnya kalian dibodohi sama bawahan. Barusan kemarin salah satu teman terbaik saya dia konsultasi karena dia punya bisnis kecil yang akhirnya duitnya jadi gede. Dari awal dia minta tolong saya bantuin, saya nggak mau karena saya lebih stres banget. Saya juga lagi ngurusin perusahaan, saya juga pusing. Padahal dia mau kasih saya uang gratis loh. Dia kasih saya saham, dia kasih saya ini, tapi kan tetap aja menurut saya harus kerja, saya harus kasih ide, saya harus meeting, which is saya nggak punya waktu lagi udah. Ini aja sorry, saya tiba-tiba dipanggil lagi kan. Gimana kalau saya punya bisnis lain, nanti saya pusing, dipanggil terus harus bantuin Bu Monica juga, saya juga nggak enak hati nih sebenarnya, saya harus potong 30 menit Bu. But ya akhirnya teman saya itu ketemu sama teman saya yang lain yang lagi nganggur, saya gabungin mereka karena saya tahu yang ini punya skill manajemen, yang ini punya skill hemat. Saya gabungin, tapi saya udah ngomong ke teman saya yang punya skill manage. Bro, orang ini tuh nggak bagus di accounting, dan orang ini tuh kurang tegas sebagai leader. Jadi lu hati-hati di dua ya, lu perhatiin, dia nggak bakal nyuri, tapi dia tidak bisa menghitung dengan benar, dan dia tidak bisa membangun sebuah culture leadership yang benar. So, lu jangan lepasin itu dua. Saya ini lagi di Jakarta terus terang. Ya Bu Monica saya harus ketemu Pak tadi, ya meeting minggu setengah tahun, dan kemarin malam waktu di Surabaya sebelum saya berangkat, ternyata teman saya itu yang jago manage itu nyetir ke Surabaya. Saya kaget loh, kok tiba-tiba, iya bro, perusahaan kita kecolongan, kita hilang ratusan juta. Gue bilang sama dia, 2 minggu lalu barusan ngomong sama lu lagi loh, kok lu bisa diem terhadap kelakuan dia kayak gini. Gue nggak percaya sama tim bawahnya. Gue lihat cara lu orang meeting sih, gue udah tahu lu orang ini banyak leakage nih. Lu hati-hati. Minggu ini ketangkap semua. Kadang tuh pengalaman membuat kita memiliki mata hati yang beda sama orang lain yang belum ngerti. Dan menurut saya makanya tadi saya bilang, kalau kalian punya skill 5 itu, mendingan kalian kerja sama orang dulu. Kerja sama orang sampai kalian ngerti dan paham bagaimana cara menjalankan sebuah perusahaan dengan uang yang kalian siap hilang. Ya, kalian kalau mau bikin perusahaan, berapapun modalnya, harus berani siap hilang dulu. Ya kan? Jangan sampai kalian terlalu takut, akhirnya nanti gila loh. Kalau pas rugi, kalian bisa gila. Jadi, untuk kalian tidak gila, ya kalian harus belajar sampai ngerti banget kelima titik itu, dan kalian harus jangan takut sampai, karena kadang kalau dalam mengambil keputusan, ada beberapa hal yang kita harus ngambil seperti kita besok mati. Jadi, kadang kan ada beberapa keputusan yang nggak ada perhitungannya, jadi harus kayak nekat aja udah. Ya udah deh, gue beli aja tuh mesin. Padahal kita nggak tahu itu mesin bakal menambahkan sales kita atau enggak. Tapi kadang kita harus nekat aja. Seperti yang Pak Iwan ngomong, kadang tuh orang itu, apalagi terutama orang Indonesia, kebanyakan mikir so pinter, akhirnya kehilangan opportunity banyak. Padahal nggak usah dipikir pun, kita udah tahu itu hal yang baik harus kita lakukan. Ya, jadi menurut saya, ya
ya itu harus ngerti dulu 5 poin itu. Kalau enggak, mendingan kerja sama orang dulu jadi profesional. Banyak teman saya jadi profesional juga gajinya ratusan juta kok. Nggak usah jadi bos. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Stephen. Saya rasa ini sudah menjelang pukul 6 ya, sementara Pak Stephen tadi ada rapat ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak, ini kami sudah banyak mendapat pengetahuan, mahasiswa kami juga. Sebelum kita akhiri, kita mungkin bisa foto bersama dulu ya. Tolong open cam semuanya. Kita akan, asisten tolong dibantu untuk ambil foto ya. Baik Bu, teman-teman bisa di open cam dulu ya semuanya. Oke, kalau sudah 1, 2. Oke, kira-kira ada mau gaya lain mungkin Bu atau foto lagi Bu? Sudah, ini ada 2 layar sudah ya? Sudah semua ya? Sudah Bu, sudah saya foto semua. Ya. Oke. Oke, mungkin cukup ya Pak Stephen mau ada rapat ya. Saya kembalikan ke Pak Heri. Pak Heri. Iya, oke. Ya, ini nggak ada freestyle-nya ini ya? Oh, nggak ada. Ya, terima nggak ada kasih, foto Pak freestyle, Bu Dep. Oke. Iya dong, dengan Pak Stephen. Oh iya iya, boleh ya. boleh Bu. Foto Oke, lagi. foto lagi dah. Oke, foto lagi. Kali freestyle, oke. Oke. Oke teman-teman, bisa di open cam lagi ya. Baik Bu. Freestyle ya. 3, 2. Dah, sudah. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Heri. Ya, oke, terima kasih banyak untuk Pak Stephen buat sharingnya buat mahasiswa teknik industri. Biarlah mungkin waktunya tidak terasa ya, 1 jam itu ngomong tentang masalah bisnis seperti ini. Tapi sekali lagi karena masalah waktu, maka pertemuan talk show hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih buat waktunya di tengah-tengah kepadatan jadwalnya Pak Stephen. Pak Stephen juga sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing pengalamannya bersama dengan kami. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri ya. Minta tolong Yobel ya, yang pimpin doa. Ya Pak, baik. Mari teman-teman, Pak Stephen dan Bapak Ibu dosen, mari kita tutup hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami masih diperbolehkan untuk mendengarkan banyak sekali informasi-informasi penting dan pengalaman hidup dari Pak Stephen. Biarlah pengalaman yang telah diberikan, biarlah informasi yang sudah kami dapatkan itu bisa membuat kami semakin baik lagi dalam dunia kerja, dan biarlah apapun yang nanti dijelaskan oleh Pak Stephen yang sudah dijelaskan, biar nanti bisa teman-teman bisa mengikuti pelajaran PSI dan menerapkannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bel. Oke. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Kan mahasiswa jangan leave dulu ya. Ada beberapa pengumuman dari saya. Ya, makasih ya Bu Mon. Terima kasih untuk bantunya. Sama-sama Bu Tanti. Saya live dulu ya Bu. Saya bukan mahasiswa Yo, kan ya Bu silakan. ya. Makanya. Makasih. Terima kasih. Oke. Ya, minggu depan kita akan ada pertemuan ya. Betul ya? Ya. Halo? Ya. Sesuai dengan jadwal kita, minggu depan kita pertemuan apa ini? Saya tanya dah. Rasanya kalian kok agak-agak bingung gitu ya. Minggu depan kita ngapain, Sean? Sean di mana? Sean, minggu depan kita ngapain, Sean? Masih ingat kah? Nggak ingat, Bu. Loh, nggak ingat. Ayo, minggu depan kita ngapain, Dustin? Minggu depan kita ngapain? Lah, kok nggak ingat? Saya juga tidak ingat, Bu. Felix, siapa yang ingat minggu depan kita ngapain, loh? Belum siap-siap ya kalian? Lex, ngapain, Lex? Presentasi ide bisnis, Bu. Presentasi ide bisnis. Sudah siap? Pitching ide ya, ide dan KPI ya. Jadi minggu depan kalian presentasi ide bisnis.
Saya berharap yang tadi Pak Steven sampaikan, meskipun dalam waktu 1 jam ya, bisa menginspirasi kalian, bisa menjadi masukan kalian bagaimana caranya untuk running bisnis. Oke, idenya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kita minggu depan? Jadi yang perlu kalian siapkan adalah presentasi, PPT. Kemarin kita nggak menetapkan 3 ide bisnis ya, Bu Dep? Menetapkan nggak ya minimal ide bisnisnya? Bu Dep? Bu Dep? Sorry, Ya. masih mute. Minggu ya, untuk mahasiswa yang sekarang semester ini kita netapkan 3 ide bisnis nggak ya? Kemarin belum sih, Bu. Nggak ya? Oke. Kemarin belum ya, belum. Ya udah, nggak apa-apa, kalian coba cari ide bisnis yang sudah mungkin kalian lihat menarik gitu ya, punya peluang. Saran saya jangan 1 ide bisnis. Minimal lah 2. Ya, minimal 2. Kalau kalian punya 3 atau 4, silakan di-sharingkan. Dan ide bisnis itu tidak hanya sebagai sebuah ide, tapi ide bisnis itu juga mengandung kenapanya. Kenapa kalian mengambil ide itu? Dasarnya apa? Kalian melihat apa di depan? Tadi kalau kalian tarik dari diskusinya dengan Pak Steven, kan nampak ya, dia mengikuti, karena dia sudah bekerja beberapa tahun, dia melihat bahwa mungkin yang culinary ini, yang food ini jadi menarik. Dia melihat peluang di sana. Nah, kalian kan belum punya pengalaman, mungkin beberapa ya. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman, tapi juga banyak dari antara kalian belum punya pengalaman. Karena belum punya pengalaman, carilah ide bisnis dari data yang ada. Coba dilihat sekarang trennya apa sih di masa pandemi ini, apa yang kemudian banyak diminati oleh orang, penjualannya seperti apa, strateginya bakal seperti apa, sehingga kalian punya gambaran yang komprehensif tentang bisnis kalian yang akan kalian jalankan. Gitu ya? Oke? Ada pertanyaan untuk minggu depan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan Ferdi. Saya mau bertanya terkait presentasi ide bisnis ini itu kita diminta untuk sejauh apa ya, Bu ya, untuk bisa mendalami ide bisnis kita ini, ataukah hanya sejauh alasan dari kita memilih atau mungkin mempresentasikan ide bisnis ini, atau sampai hingga marginnya kita mau berapa, lalu strategi-strategi